Para pencinta bahasa Latin yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Romo Petrus Sugiarto SY. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bahasa Latin. Hal pertama yang akan kita buat adalah pengenalan, dan kemudian kita akan belajar bagaimana cara membaca. Kita mulai dengan introduksi. Mengapa kita perlu belajar bahasa Latin? Bahasa Latin adalah akar dari banyak bahasa pengantar resmi di berbagai belahan dunia. Ilmu kedokteran juga banyak mengacu pada bahasa Latin. Ketika kita belajar bahasa Inggris juga banyak akar kata ada dalam bahasa Latin. Banyak dokumen dan istilah gerejawi kerap menggunakan bahasa Latin. Maka para imam dianggap, dan seharusnya demikian, lebih mengerti meski sedikit daripada umat pada umumnya. Meskipun bahasa Latin sering disebut bahasa mati. Mengapa disebut bahasa mati? Karena tidak ada satu komunitas pun di dunia ini yang masih menggunakan bahasa Latin sebagai pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Maka bahasa Latin tidak berkembang lagi. Namun tetap sangat banyak gunanya kita mempelajari bahasa Latin. Dengan belajar bahasa Latin, kita melatih cara berpikir, cara bernalar logis. Dengan belajar bahasa Latin, kita latihan teliti dalam mencermati segala hal di sekitar kita. Dan dengan belajar bahasa Latin, kita juga mengasah kecerdasan dan pemahaman. Pada umumnya, dari bahasa Latin dapat dibaca secara umum kemampuan memahami, menghafal, dan ketelitian para siswa. Sebagian besar dari kalian yang ada di sini kemungkinan baru pertama kali mendengar atau belajar tentang bahasa Latin. Barangkali kalian mendengar bahwa bahasa Latin itu begini, begitu, susah, dan sebagainya. Jangan cemas. Romo meyakinkan kalian bahwa bahasa Latin itu mudah. Jangan takut, jangan khawatir karena semuanya mudah. Yang penting ikuti dengan serius, tekun, dan teliti. Kalau Romo mengatakan bahwa bahasa Latin itu mudah, ini bukan ungkapan untuk menghibur kalian. Tapi lihat bagaimana cara membaca. Cara membaca bahasa Latin itu hampir semuanya seperti cara membaca bahasa Indonesia. Mudah kan? Sekali lagi syaratnya tekun, serius, teliti. Ketelitian sangat menentukan kemajuan. Serius mengikuti setiap tahap. Tekun menghafalkan setiap ada materi baru, vokabularium, tasrif, uraian kalimat, dan sebagainya. Jadi setiap kali ada pelajaran, langsung diikuti, dimengerti, dihafalkan. Cara membaca bahasa Latin itu jauh lebih mudah daripada bahasa Inggris misalnya. Karena sebagian besar dibaca apa adanya, seperti kita membaca dalam bahasa Indonesia. Hanya beberapa ketentuan dan huruf yang harus dibaca secara berbeda. Berikut ini akan kita bahas beberapa cara membaca yang khusus itu. Pertama, kita lihat huruf dan pengucapan. Tidak ada keseragaman dalam menentukan berapa jumlah huruf dalam bahasa Latin. Perbedaannya hanya terletak dalam memasukkan atau tidaknya huruf-huruf yang berasal dari kata-kata asing atau dari kata-kata Yunani. Pada umumnya, saat ini banyak orang sepakat bahwa huruf dalam bahasa Latin ada 24, yakni A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Ada beberapa catatan mengenai huruf dan cara membaca ini. Dalam beberapa tulisan umum masih dijumpai huruf J dan diucapkan seperti Y dalam bahasa Indonesia. Orang-orang Romawi menggunakan huruf V, baik untuk menuliskan konsonan V maupun vokal U. Huruf U baru digunakan pada abad pertengahan. Contohnya universitas bisa ditulis dengan V dan juga dengan U. Vinum
pakai uinum atau pakai V. Paulus juga demikian. Huruf U yang digunakan untuk membedakan dari V baru digunakan sejak abad pertengahan. Lalu huruf Y dan Z berasal dari abad pertama sebelum Masehi untuk mengambil kata-kata dari bahasa Yunani. Dalam hal pengucapan juga terdapat perbedaan sesuai dengan periode, tempat, dan juga kelas sosial di mana bahasa ini digunakan. Jadi di lain tempat, lain pengucapan, lain periode waktu, lain pengucapan, lain kelas sosial, lain pengucapan. Mirip juga dengan bahasa Indonesia, sama-sama bahasa Indonesia, kalau yang mengucapkan orang Jawa berbeda dengan orang Batak, berbeda lagi dengan orang NTT, orang Papua, berbeda-beda suara, logat, dan titik tekannya. Begitu juga dengan bahasa Latin. Namun untuk saat ini, khususnya dalam sekolah-sekolah Italia dan gereja, digunakan cara pengucapan dari zaman eklesiastika, yakni dari sekitar abad ke-4 sampai ke-6 Masehi. Dan inilah cara pengucapan yang akan kita gunakan saat ini. Perhatikan ya, ini yang berbeda dari yang cara pengucapan bahasa Indonesia. Hanya sedikit saja, maka akan mudah untuk kita. Lidah Indonesia tidak akan banyak kesulitan mengucapkan semua kata dalam bahasa Latin. Pertama, huruf C. Di depan huruf A, O, U, C diucapkan K. Seperti kata kanis, koma, kura. K seperti kata kamu, kata, kadal, begitu. Sedangkan kalau di depan Y, I, E, huruf C itu diucapkan dengan C seperti kata cendol, cerita. Misalnya cena, cibus, cinus, begitu. Sekali lagi, huruf C bisa diucapkan dengan dua macam cara. Kalau diikuti A, O, U, C diucapkan K. Kalau diikuti E, I, dan Y, C tetap diucapkan C. Lalu CH. CH diucapkan seperti kita mengucapkan K dalam bahasa Indonesia. Misalnya karitas. Lalu yang berikut adalah huruf G. G kalau diikuti A, O, U diucapkan G. Seperti kata fuga, imago, anggulus, diucapkan G seperti pada kata gagal, gatal, gerbong, G. Sedangkan kalau diikuti vokal E, I, dan Y, G diucapkan menjadi J seperti kata fugere, fugio, gimnasium. Maka diucapkan seperti J pada kata jeruk, jejak, jengkel. Itu ya, J. Sekali lagi, G kalau diikuti A, O, U di belakangnya, maka diucapkan tetap G. Tapi kalau diikuti E, I, dan Y, diucapkan J. Lalu, C kalau diikuti huruf mati atau konsonan, dibaca K, seperti kata kata, keriting, kerakal, krido. Dan konsonan G kalau diikuti huruf mati, maka tetap berbunyi G, seperti Gregorius, Agricola, Gradus. Tapi ada dua kekecualian tentang G yang diikuti konsonan ini. G kalau diikuti konsonan L, hilang G-nya. Seperti kata Viglina, diucapkan Vilina, jadi G-nya hilang. Lalu kekecualian yang kedua, G kalau diikuti konsonan N, maka dibaca NY, seperti pada
nus dibaca anyus, seperti dalam kata nyanyi, nyonya gitu. Jadi kalau G diikuti N menjadi NY membacanya. Lalu huruf H. H dalam bahasa Latin tidak diucapkan. Misalnya homo itu diucapkan homo. Mihi diucapkan mii. Jadi H itu luluh, hilang. Kalau kita menjumpai huruf P yang diikuti H, itu diucapkan seperti F. Misalnya filosofia. PH diucapkan F seperti pada kata fantasi. Lalu kalau kita menjumpai huruf T yang diikuti H, itu diucapkan T saja. Hanya tidak berpengaruh apa-apa. Seperti pada kata kata, tata, dan sebagainya. Sementara TI, kalau diikuti vokal, maka diucapkan TSI. Jadi tsi. Seperti kata gratia. Tulisan gratia itu diucapkan grazia. Mengapa? Karena T diikuti vokal A, maka grazia dibaca TS. Begitu juga dengan kata ambulatio. Tulisannya ambulatio, maka dibaca ambulatio karena T diikuti vokal O. Akan tetapi T tetap dibaca T meskipun di belakangnya ada vokal kalau di depan T itu didahului huruf S, T, dan X. Tetap dibaca T. Misalnya bestia. T diikuti huruf A, tidak dibaca TS karena di depan T ada S, maka tetap dibaca bestia. Begitu juga Cotius, tidak dibaca Cotius. Mengapa? Karena di depan T ada T. Lalu mixtio, bukan mixtio begitu membacanya, tetapi mixtio karena di depan T ada X. Demikian juga kalau huruf I mendapat tekanan. Misalnya Totius, Miltiades, maka tetap diucapkan T, bukan Tsi. Karena pada T itu ada tekanan. Untuk mengetahui ada tekanan atau tidak, biasanya kita dibantu dengan tanda garis kecil di atas huruf T itu. Jadi huruf-huruf yang di atasnya ada tanda garis kecil itu diberi tekanan dalam membacanya. Lalu huruf I jika diikuti oleh vokal dan tidak mendapatkan tekanan, maka diucapkan seperti Y dalam kata ayam. Misalnya yam dibaca yam, bukan iyam tapi dibaca yam. Selain itu diucapkan seperti I dalam dia. Jadi tekanan juga menentukan bagaimana kita membacanya. Yang terakhir tentang membaca, diftong AE dan OE, AE, OE, misalnya dalam kata aetas, oboe dire, diucapkan seperti E dalam kata sore. Maka pengucapan yang benar menjadi etas, obedire. Akan tetapi diucapkan secara terpisah jika merupakan bagian dari dua suku kata. Misalnya air, poeta, yang dalam tulisan modern dituliskan dengan AR, poeta. Lihat di sini ada simbol 2 titik di atas huruf E. Itulah beberapa aturan sederhana cara membaca tulisan bahasa Latin. Secara ringkas, hal penting yang paling sering muncul dan kita jumpai dalam tulisan-tulisan adalah penggunaan C dan G. Coba perhatikan sekali lagi, ini pengulangan. C jika diikuti huruf A, O, U dibaca K. Sedangkan kalau di depan huruf E, I, Y dibaca C. Jika diikuti konsonan atau huruf mati, C dibaca K.
Itu mengenai C. Lalu G ini yang sering juga kita jumpai. Kalau diikuti vokal A, O, U, maka diucapkan G tetap. Seperti kata fuga, garis. Dan kalau G itu diikuti E, I, atau Y, maka diucapkan J. J seperti pada kata jejak. Jelas ya? Jadi ini yang paling sering muncul, C dan G. Berikutnya pengucapan klasik. Pada bahan yang dibagikan, ada juga ditunjukkan cara pengucapan yang klasik. Kita tidak akan menjelaskan dan menggunakan ini. Maka silahkan baca sendiri bahan itu sebagai pengetahuan tambahan. Sekadar untuk kita tahu bahwa pernah ada cara pengucapan yang seperti itu. Namun itu tidak digunakan dalam konteks bahasa Latin Gerejawi yang kita pelajari ini. Hanya supaya kita semua tahu saja, supaya suatu ketika kalau ada orang membaca yang dengan cara berbeda, kita tidak cepat-cepat mempersalahkan. Siapa tahu dia menggunakan cara pengucapan klasik. Misalnya AE dibaca tetap AE dan sebagainya. Jika dirasa itu mengganggu atau mengacaukan, sebaiknya tidak usah diperhatikan saja cara pengucapan klasik itu, karena itu tidak akan kita pakai dalam pelajaran kita selanjutnya. Nah, sekarang supaya apa yang kita pelajari sebagai teori tadi menjadi lebih jelas, kalian bisa mengerti, mari kita praktek bersama-sama. Romo akan memandu kalian membaca teks yang ada di depan ini, kemudian nanti kalian masing-masing juga harus membaca secara pribadi, merekam dengan video, dan mengirimkan kepada Romo sebagai tugas untuk memastikan bahwa kalian sudah bisa membaca dengan tepat. Oke? Mari kita mulai. Kita mulai dengan membaca judul Orationes Hodierne. Ingat, Orationes Hodierne. Orationes, ada di sana T yang diikuti O, maka dibaca TS, oratio. Lalu di bawah ada kata AE yang kita baca E, hodierne. Ne, bukan nae, bukan hodiernae. Lalu ho hanya hilang, maka tinggal dibaca hodierne. Jelas? Orationes hodierne. Silahkan kalian menirukan dalam hati. Ini artinya doa-doa harian. Maka kita mulai dengan tanda salib, Signum Sanctae Crucis. Lihat cara penulisan dan pengucapannya. Signum itu artinya tanda, menulisnya signum, kita membacanya signum. Lalu Sanctae, bukan sancte tapi sante, bukan sanctae tapi sante. Ingat, AE dibaca E, artinya suci. Sante dari kata santus, santa, santum, artinya suci. Lalu crucis, ingat ada dua cara membaca C di sini. C yang diikuti konsonan R dibaca K, kru. Lalu C yang diikuti I, E, dan Y dibaca C, maka cis, crucis. Signum Sanctae Crucis. Silahkan mengulangi dalam hati. Kita mulai dengan tanda salib ini. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Lihat, pada huruf yang di atasnya ada strip kecil, tanda kecil itu diberi tekanan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Silahkan mengulangi sekaligus menghafalkan. Jadi sambil belajar membaca, kita juga belajar berdoa dalam bahasa Latin. Kita lanjutkan. Oratio Dominica. Lihat pada kata oratio, T diikuti vokal O maka dibaca TS, oratio. Dominica, C karena diikuti vokal A, O, U, diikuti A di sini maka dibaca K, Dominica. Itu artinya doa Tuhan, Pater Noster,
Belakangnya ada kata Pater Noster, artinya Bapa kami. Mari kita baca dari awal sampai akhir doa Bapa kami ini. Pater Noster qui es in celis. Semua di sini dibaca secara biasa kecuali pada kata terakhir celis. Ada huruf C yang diikuti AE dibaca E. Maka karena C diikuti E dibaca C. Celis. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur, C diikuti E. Nomen tuum. Ada kata tuum di sana, T-U-U-M. Cara membacanya di antara dua U seperti ada W kecil. Jadi tuum atau U-nya dipanjangkan. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Ada di sana kata regnum, G yang diikuti N dibaca NY seperti kata nyonya, nyanyi. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ada dua cara membaca yang sedikit berbeda di situ. Sikut, C diikuti U maka dibaca K. Dan C yang diikuti AE dibaca E itu dibaca C. Cielo. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Ada sedikit saja di sini cara membaca yang perlu kita perhatikan. Quotidianum. C diikuti O maka dibaca K. Dan di belakangnya hodie, H itu tidak diucapkan maka hodie. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Lanjut. Et dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Tidak ada yang istimewa di sini. Kata sikut sudah kita bahas tadi. C diikuti U maka dibaca K. Baris terakhir, et ne nos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ada indukas di sana, C yang diikuti A maka dibaca K. Lalu ada tentationem, ada T yang diikuti vokal O maka dibaca TS. Tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Semua dibaca biasa. Baiklah para seminaris, itulah cara membaca. Kalian bisa mempraktekkan sambil berdoa. Nanti silahkan mendoakan Bapa kami dalam bahasa Latin ini. Lanjut dengan doa Salam Maria yang akan kita bicarakan setelah ini. Kemudian kemuliaan dan ditutup dengan tanda salib. Buatlah video cara membaca ini, kemudian kirimkan kepada saya sebagai tugas yang akan dinilai. Kita lanjutkan bagian cara membaca Salutatio Angelica, salam malaikat. Ini adalah doa Salam Maria. Mari kita mulai. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Ada dua bagian di situ, ada gratia, T diikuti vokal maka dibaca TS, dan tecum, C diikuti U, O, A itu dibaca K maka tecum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Berikutnya, benedicta tu in mulieribus. Di sini semua dibaca sama seperti ketika kita membaca bahasa Indonesia. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui Yesus. Sekali lagi sama persis dengan cara membaca bahasa Indonesia. Kata Yesus itu tidak ditulis dengan J atau Y tetapi dengan I, Yesus. Santa Maria Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus. Sedikit saja yang perlu kita perhatikan di sini, peccatoribus, K. C diikuti A maka dibaca K. Kemudian nunc et in hora mortis nostre, amen. Nunc. Lalu kata hora dibaca ora. Itu saja. Dalam Salutatio Angelica di sini hampir semuanya dibaca sama persis seperti cara membaca bahasa Indonesia. Oh ya, pada judulnya Salutatio Angelica. Lihat di situ ada T yang diikuti O maka dibaca cio, salutatio. Lalu Angelica bukan Angelica. G diikuti vokal E, I dan Y maka dibaca J sehingga bunyinya Angelica. Lalu C diikuti A, O, U dibaca K maka di situ Angelica. Sekali lagi Salutatio Angelica. Yang ini doa pendek diberi judul panjang, Doxologia in honorem Sanctissime Trinitatis. Di situ ada G yang diikuti I maka dibaca G. Doxologia in honorem, hanya hilang maka honorem. Sanctissime biasa, Trinitatis. Kita mulai dengan doanya. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Satu baris ini tidak ada yang spesial, tidak ada yang cara membaca khusus. Semuanya dibaca sama seperti ketika kita membaca bahasa Indonesia. Baris yang kedua, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Di sini banyak cara membaca C yang kita praktekkan. Pertama sicut, C diikuti U, O, A dibaca K, sicut. Principio, C diikuti I maka dibaca C, principio, bukan principio, bukan principio, principio. Et nunc, et semper, et in saecula, C diikuti U maka dibaca K. Lalu ada AE itu bukan saecula tapi secula, AE dibaca E. Saeculorum begitu juga. AE dibaca E lalu C dibaca K. Amen. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Nah, yang bagian ini Orationes Hodierne dalam judul Angelus Domini, artinya malaikat Tuhan. Ini doa Angelus yang selalu kita doakan pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Maka nanti pada jam 12, kalian semua, retorika baru dimanapun berada, berdoa Angelus menggunakan bahasa Latin. Ingat itu, setiap hari Kamis dan Jumat, doa Angelus pakai bahasa Latin. Sambil latihan dan menghafal juga mengikuti cara membacanya. Kita mulai. Angelus Domini. Yang ini tidak perlu diucapkan pada waktu berdoa. Angelus Domini nunciavit Mariae. Angelus, lihat, perhatikan G diikuti E dibaca J, maka Angelus, bukan Angelus, bukan Angelus. Domini biasa, nunciavit T diikuti vokal A maka dibaca TS sehingga nunciavit. Nunciavit Mariae. Mariae, AE dibaca E, bukan Mariae tapi Mariae. Angelus Domini nunciavit Mariae. Lalu dijawab et concepit de Spiritus Sancto. Concepit. C diikuti O dibaca K, C diikuti E dibaca tetap C, maka concepit, yang lain biasa. Et concepit de Spiritu Sancto. Lalu Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum dan seterusnya dihafalkan. Tadi sudah kita bahas.
Yang berikut Ecce Ancilla Domini. Kata Ecce, C diikuti E maka dibaca C. Lalu Ancilla, Ancilla, C diikuti I maka dibaca C juga. Ecce Ancilla Domini. Selanjutnya fiat mihi secundum verbum tuum. Semua dibaca biasa, ada H di sana, mihi dibaca mi, secundum C diikuti U maka dibaca K, secundum verbum tuum. Double U itu di tengahnya ada seperti W kecil, tuum. Lalu Ave Maria Gratia Plena dan seterusnya. Lanjut, et verbum caro factum est. Hanya ada kata caro yang perlu kita perhatikan. C diikuti A maka dibaca K. Lalu et habitavit in nobis. Habitavit. Hanya tidak diperlihatkan membacanya, maka et habitavit in nobis. Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum dan seterusnya. Selanjutnya, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ora pro nobis dibaca biasa, Sancta Dei biasa, Genitrix ada J di situ. G yang diikuti E dibaca J, Genitrix. Yang belakang itu X ya. Dibaca seperti dalam bahasa Indonesia. Ut digni eviciamur promissionibus Christi. Di sini ada digni, GN dibaca NY, maka bukan digni tapi digni. Eviciamur sama seperti bahasa Indonesia, promissionibus Christi, CH dibaca K. Jadi Christi. Ut digni eviciamur promissionibus Christi. Lalu oremus. Marilah berdoa. Gratiam tuam. Ada T yang diikuti vokal A di situ, maka dibaca TS. Gratiam bukan gratiam. Gratiam tuam que sumus Domine mentibus nostris infunde utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus. Mulai pada kata angelo dan nunciante, di situ ada cara membaca yang perlu kita perhatikan. Angelo tadi sudah kita bahas, C diikuti E, G diikuti E dibaca J, angelo. Lalu T diikuti A vokal maka dibaca TS sehingga nunciante. Christi filii tui incarnationem. Sionem. T diikuti O maka dibaca TS, incarnationem. Coniovimus. G diikuti N maka dibaca NY seperti kata nyonya, nyanyi. Begitu. Coniovimus. Per passionem eius et crucem. Kata eius dibaca seperti biasa pada tulisannya. Et crucem, C diikuti konsonan dibaca K, lalu C diikuti E dibaca C, crucem. Ad resurrectionis, T diikuti O maka dibaca TS, resurrectionis. Gloriam perducamur, perducamur ada C yang diikuti A maka dibaca K, perducamur. Per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Bagian doa terakhir, Regina Caeli. Di sana ada kata Regina. G diikuti vokal I, E, Y dibaca J maka Regina. Bukan Regina atau Regina tapi Regina. Lalu Caeli, OE dibaca E, maka C yang diikuti E dibaca C. Caeli artinya Ratu Surga. Regina Caeli letare alleluia. Letare, AE dibaca E, yang lain sudah dijelaskan tadi. Quia quem meruisti
portare, haleluya. Di sini semua dibaca apa adanya. Resurrexit, sicut, dixit, haleluya. Hanya ada sikut di situ, C yang diikuti U dibaca K, yang lain dibaca seperti adanya. X, ingat ya, bukan ek tapi X, maka resurrexit, dixit. Berikutnya ora pro nobis deum haleluya. Sama persis seperti apa adanya. Gaude et letare Virgo Maria haleluya. Ada kata letare, AE dibaca E, tadi di atas sudah dijelaskan. Kemudian Virgo, G tetap dibaca G karena diikuti O, U atau A. Virgo Maria haleluya. Gaude et letare Virgo Maria haleluya. Quia surrexit Dominus vere haleluya. Di sini tidak ada yang istimewa, semuanya dibaca apa adanya. Lalu oremus. Deus qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Yesu Christi. Hanya ada dua, T yang diikuti O dibaca C, maka resurrectionem. Filii, double I, di tengah-tengah antara dua I itu ada seperti Y kecil, filii. Mundum letificare dignatus est, presta quesumus. Sampai di sini hanya ada letificare, dignatus, ada AE dibaca E, ada C diikuti A dibaca K, lalu dignatus bukan dignatus, GN dibaca NY seperti nyanyi. Jadi letificare dignatus est, presta, AE dibaca E, presta, quesumus, quae ada AE dibaca E, maka quesumus, ut per eius genitricem virginem. Genitricem, G diikuti E maka dibaca J. Lalu cem, genitricem, C diikuti E dibaca C. Virginem, G diikuti I, E, Y dibaca J, maka virginem. Mariam biasa. Perpetue, AE dibaca E maka perpetue bukan perpetuae. Capiamus, Gaudia vitae bukan vitae, AE dibaca E, vitae. Per Christum Dominum nostrum, amen. Ini dibaca seperti adanya, Christum Dominum nostrum. Nah, sampai di sini kiranya sudah cukup padat, sudah berulang-ulang menjelaskan cara membaca bahasa Latin. Sekarang kalian diberi tugas untuk memastikan bahwa apa yang Romo jelaskan, yaitu cara membaca bahasa Latin, bisa kalian tangkap, kalian praktekkan, mengerti dan terapkan dalam setiap kali kesempatan membaca tulisan bahasa Latin. Tugasnya adalah kalian berdoa, mulai tanda salib, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, lalu tanda salib penutup. Berdoa, 3 doa itu diawali dan ditutup dengan tanda salib, direkam dengan video, lalu dikirimkan kepada Romo. Semua kerjakan di waktu tersisa ini, dan segera setelah selesai silahkan mengirimkan. Makin cepat makin baik. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa pada sesi pengajaran bahasa Latin berikutnya. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.